akan tak ada habisnya. Dengan berbagai seni dan kebudayaan, Kota Bandung selalu memiliki daya tarik tersendiri baik bagi wisatawan maupun warganya. Kalau ditanya secara cepat, alat musik dari Kota Bandung, kira-kira jawabannya apa ya? Ya, angklung. Itu salah satunya angklung. Salah satunya angklung. Angklung. Angklung? Angklung. Aku taunya angklung. Angklung? Gelas angklung atau pasti. Pitam. Ternyata 9 dari 10 orang menjawab angklung. Alat musik yang terbuat dari bambu ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu. Sampai pada tahun 2010, angklung ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Wargi Bandung udah pada tahu kan salah satu tempat yang identik dengan angklung di Kota Bandung? Yaps, namanya Saung Angklung Ujo. Angklung di beberapa negara seperti di Jepang dan bahkan Korea, angklung bukan hanya alat pendidikan musik tetapi alat musik untuk pendidikan. Nah, kenapa demikian? Karena UNESCO pun waktu mengesahkan angklung menjadi intangible culture heritage of humanity, artinya intangible heritage ya. Jadi sebuah kekayaan budaya tak benda. Artinya bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah alat yang mempunyai nilai-nilai filosofi yang punya makna kebersamaan. Perjalanannya panjang. Di tahun 1960-an almarhum Pak Ujo mendapat ilmu dari Pak Daeng Sutikna. Pak Daeng Sutikna itu guru besar angklung yang menemukan angklung atau mengubah angklung dari laras tradisional ke diatonik kromatik atau seperti piano. Memang Bapak dulu seniman, sehingga begitu mendapat pelajaran angklung dari almarhum Pak Daeng Sutikna, Bapak waktu itu benar-benar mengaplikasikannya di tempat yang sederhana di Jalan Padasuka, tempat yang tidak punya halaman, tempat yang jauh dijangkau, rumah kecil yang terbuat dari bambu dan kayu, tetapi Bapak begitu cintanya terhadap angklung sehingga kami keluarganya yang memainkan angklung, dan Bapak mengajak banyak teman-temannya termasuk bule-bule yang ada di Kota Bandung. Kalau ketemu, beliau pakai sepeda ke hotel-hotel, mengajak datang ke tempat kita, sebuah rumah kecil, dan mengajak mereka untuk menyaksikan kita bermain angklung. Kegiatan rutinnya alhamdulillah ya. Bahkan ketika dulu tahun 60-an, 70-an sudah mulai berdatangan 2 orang, 4 orang, 6 orang, kemudian tahun 80-an sudah mulai 100 orangan, tahun 90-an sudah mulai rata-rata hampir 200 orang per hari, dan sempat drop karena waktu itu ada krisis moneter, ya, ada kerusuhan-kerusuhan, dan alhamdulillah ada beberapa inovasi yang kami lakukan sehingga setelah tahun 2001 sampai dengan 2019 rata-rata pengunjung hampir 1.000 orang per hari. Karena pandemi ini meluluh lantahkan hampir banyak kegiatan usaha. Nah, yang paling terpuruk salah satunya adalah Saung Angklung Ujo. Kenapa? Karena Saung Angklung Ujo dengan permainan angklungnya itu adalah mampu mengumpulkan ribuan orang, bahkan tidak ada jarak. Kemudian pandemi itu semuanya tidak boleh, mengumpulkan orang nggak boleh, dan harus ada jarak. Nah, inovasinya pada waktu itu kita melakukan pertunjukan-pertunjukan virtual yang sifatnya tidak offline, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya pantas sekali kalau Bandung menjadi kota angklung karena kehidupan angklung, kesehari-harian, ekosistem angklung hidup di Bandung. Jadi
Itulah kebahagiaan kami yang tidak bisa dinilai dengan uang. Betapa masyarakat yang punya kareus ya, yang punya kanyaah terhadap kesenian Sunda, khususnya angklung, merasa benar-benar ditanggapi oleh pemerintah ya. Jadi yang memang yang mengajukan untuk Bandung menjadi kota angklung ini dari berbagai pihak ya. Ada dari komunitas angklungnya, dari tokoh-tokoh, ada dari akademisi, ada masyarakat umum gitu. Jadi ini sebuah sesuatu yang memang diharapkan oleh masyarakat Bandung gitu. Tentu saja ketika Bandung mendeklar sebagai kota angklung, berarti harus diisi dengan peristiwa-peristiwa angklung. Ruhnya harus diisi. Kalau declare menurut saya adalah sebuah ruang atau juga nanti sebuah pernyataan yang harus kita bertanggung jawab mengisi pernyataan itu, tanggung jawab dengan penuh kecintaan. Dan saya yakin dengan dideklar Bandung menjadi kota angklung itu, maka angklung akan jauh lebih hidup di kota Bandung ini. Dan tentu kalau angklung hidup kota Bandung, angklung juga mempunyai nilai edukasi, mempunyai mengentertain juga. Jadi tentu edukasi, entertain dan ekonomi akan menjadi bagus juga. Dalam kesempatan ini saya mengajak tentunya khususnya untuk orang-orang Bandung sendiri untuk bisa bersiraturahim datang ke Saung Angklung, karena kalau harus jujur yang banyak datang ke Saung Angklung itu adalah orang-orang yang di luar Bandung ya. Yang paling dekat adalah Jabotabek, yang kemudian yang sudah juga sering datang ke sini adalah dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tetapi orang Bandungnya sendiri relatif paling kecil dibanding tempat-tempat yang barusan saya sebutnya. Nah, ayo lestarikan kebudayaan khususnya angklung ini, karena angklung adalah jiwa kita. Angklung adalah sebuah nilai-nilai luhur orang-orang Sunda yang patut kita junjung tinggi, yang patut kita tegakkan. Jangan sampai kita kalah oleh budaya-budaya luar yang banyak sekali yang tidak ada mendidiknya. Tapi dengan angklung itu nanti kita akan bersama, besar bersama, menjadi sebuah harmoni yang indah.